Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Elfrida Sari Stompul, NPM 19711020, Program Studi Produksi Tanaman Pangan, semester 3 kelas A, Politeknik Negeri Lampung. Keong sawah atau Pila Ampulaceae adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, karena tinggal di area dengan lahan persawahan yang luas dan air yang banyak. Sayangnya, keong sawah ini seringkali menyantap tanaman padi dibanding dengan gulma yang ada di sawah. Berikut cara keong sawah bertelur. Berikut ini berbagai cara pengendalian keong sawah. Pertama, mengumpulkan telur dan keong sawah. Pengambilan dan pengumpulan telur dan keong sawah dilakukan pada pagi atau sore hari pada tempat-tempat yang tergenang. Keong sawah mempunyai kebiasaan hidup di persawahan yang tergenang. Gerakan tersebut sangat efektif apabila dilakukan secara dini, massal, dan terus-menerus. Kedua, memasang penghalang plastik pada persemaian. Dengan memasang plastik pada sekeliling persemaian, dengan harapan keong sawah tidak dapat masuk ke dalam persemaian, karena keong sawah lebih menyukai tanaman yang muda. Di samping itu, keong sawah tidak bisa merangkak ke persemaian, disebabkan sifat plastik yang halus, sehingga kesulitan untuk masuk ke persemaian. Pemasangan plastik harus sampai dasar tanah dan potongan kayu atau bilah ditancapkan di bagian dalam plastik, sehingga keong sawah tidak bisa masuk ke persemaian. Ketiga, melakukan penyulaman tanaman. Pada daerah yang endemis keong sawah dapat dilakukan dengan cara melakukan penyulaman tanaman padi yang terserang. Dengan demikian, tanaman padi tidak bolong-bolong, sehingga pertumbuhan tanaman padi menjadi merata. Keempat, memasang tongkat atau kayu pada tanaman padi. Perilaku keong sawah bila bertelur ke tempat yang tidak tergenang air atau kering di pertanaman padi. Tongkat kayu atau galengan. Adanya perilaku keong sawah tersebut, maka dilakukan pemasangan tongkat atau kayu pada areal persawahan dengan maksud untuk memerangkap keong sawah untuk melakukan peneluran, lalu mengumpulkan telur-telur yang diletakkan di tongkat atau kayu sehingga mempermudah dalam pengumpulan. Kelima, membuat parit-parit di sekitar persawahan. Sifat keong sawah yang menyukai tempat yang berair, maka dalam pengendaliannya dilakukan dengan cara membuat parit-parit di sekitar persawahan, sehingga keong sawah akan mengumpul pada parit-parit tersebut. Setelah mengumpul di parit, lebih mudah untuk melakukan pengambilan keong sawah. Dengan demikian, keong sawah yang terkumpul dapat dijadikan pakan ternak. Keenam, melepas bebek. Bebek merupakan binatang pemangsa keong yang cukup potensial, sehingga dapat dilepas secara berkala. Pada saat panen, biasanya dilepas bebek untuk mengais rontokan padi serta memakan keong-keong kecil dan telur. Dengan demikian, populasi keong dapat ditekan adanya pelepasan bebek di lahan persawahan. Dan yang ketujuh, memasang umpan. Memasang perangkap dengan daun pepaya dan ampas kelapa pada parit-parit untuk mengundang keong-keong masuk ke dalam perangkap, lalu dilakukan penangkapan dan pengumpulan.